Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, alhamdulillah teman-teman semua, kita berkumpul kembali di sesi ranting materi hari ini membahas tentang halaqah. Ya. Kenapa sih kita nggak boleh berhenti halaqah, teman-teman? Meskipun kepengurusan kita sudah usai di Rohis, dan apa sih tujuan halaqah itu, teman-teman semua? Nah, kayak ini. Oke. Ini pertanyaan yang sebenarnya klasik, teman-teman semua. Kenapa nggak boleh berhenti? Nah, ini tentunya teman-teman seperti biasa, karena materi ini diawali dengan pertanyaan, maka teman-teman itu tanya juga tuh ya terkait ke mereka tentang hal itu sendiri. Kira-kira mau teman-teman ya, ke teman-teman Rohis, teman-teman tanyain tuh, kira-kira kalau misalnya berhenti halaqah gimana, teman-teman? Atau teman-teman bisa tanya, teman-teman bisa tanya ke mereka, kalau udah klub kepengurusan masih mau tetap lingkup nggak? Masih mau tetap mentoring nggak? Mungkin juga macam-macam tuh, ada ya tetap lanjut bang gitu. Atau ada juga mungkin kita nggak tahu, mungkin ada yang bilang, oh kayaknya udah bang, karena kan aku mau fokus ujian, udah kelas 12 dan segala macem gitu, dan udah mulus, ngapain lagi sih mentalnya, kan udah nggak Rohis lagi, udah selesai proses Rohisnya kayak gitu. Nah, teman-teman semua ya, sunatullah bahwa kita akan menemui banyak orang yang akhirnya berhenti, nggak liko lagi, nggak mentoring lagi, dengan banyak sekali alasan gitu ya, dengan sebaik-baik sekali alasan. Entah itu alasannya karena sudah malas lagi, ngapain lagi, sudah pengen fokus belajar dan sebagainya, atau sudah tidak lagi menemukan tujuan, kenapa sih gue kan nggak Rohis lagi, ngapain gue masih mentoring dan sebagainya. Padahal teman-teman semua, tujuan kita itu ikut mentoring atau ngaji itu adalah apa, teman-teman? Adalah sebagai bentuk kita itu menambah ketakwaan kepada Allah SWT, teman-teman semua. Jadi kita itu mentoring atau ngaji atau apapun itu tuh bukan karena Rohis, bukan karena kita jadi ketua Rohis, bukan, atau bukan karena kita tuh jadi orang penting di Rohis, bukan itu, sama sekali bukan itu, teman-teman. Tapi kita itu masih konsisten untuk mengaji, kita masih konsisten untuk mentoring, adalah sebagai bentuk kita masih ingin menjaga ketakwaan kita kepada Allah SWT, teman-teman semua. Karena apa? Karena kita akan lihat bahwa banyak sekali hadis akhirnya menjelaskan tentang urgensi, tentang pentingnya kita terus belajar, teman-teman semua. Jadi belajar itu tidak dibatasi oleh setahun di Rohis, belajar itu tidak dibatasi oleh teman-teman 3 tahun di SMA, belajar itu tidak dibatasi oleh teman-teman 4 tahun di kuliah, belajar itu tidak dibatasi oleh berapa tahun teman-teman bekerja, enggak, teman-teman. Tapi belajar itu ya terus dari teman-teman lahir sampai akhir hayat. Ada hadisnya, teman-teman. Belajarlah kamu tuntut ilmu dari kamu masih buayan ya, masih kecil sampai liang lahat, teman-teman. Karena teman-teman, barang siapa yang akhirnya belajar, siapa yang akhirnya dia menuntut ilmu, maka akan Allah mudahkan jalannya ke surga, teman-teman semua. Karena apa? Karena dengan ilmu ini akhirnya Allah yang menyelamatkan kita. Allah memberikan rahmatnya kepada kita, teman-teman. Karena fondasi agama kita adalah apa? Fondasi agama kita adalah ilmu, teman-teman. Bagaimana teman-teman mengaku beragama? Bagaimana teman-teman mengaku teman-teman itu beragama Islam, tapi teman-teman tidak berilmu? Dan halaqah, mentoring, ini adalah sarana untuk menjaga keilmuan itu, menjaga agar ilmu sudah kita dapatkan itu tetap terjaga dalam satu circle yang baik, dalam satu komunitas yang baik, dalam satu lingkaran kebaikan yang baik, teman-teman semua. Banyak di antara kita, teman-teman, ini sudah menjadi satu hal yang akhirnya terjadi. Teman-teman kita yang dulu mereka itu mentoring, lalu setelah itu atau ngaji
apa ini, jadi konteksnya ketika ngaji sempat ini bukan tentang mentoring doang teman-teman, tapi ngaji apapun ya ikut kajian apapun itu, walaupun di sini dalam posisi di mentoring adalah baik teman-teman yang meninggalkan ngaji, nggak ngaji lagi, nggak mentoring lagi, nggak halakoh lagi, akhirnya apa? Mereka tidak terjaga, teman-teman, tidak terjaga keislamannya. Padahal orangnya udah paham, mereka tahu bahwa itu harus berubah, mereka tahu sholat itu tidak boleh tinggalkan, mereka tahu bahwa aurat itu seperti apa, mereka tahu bagaimana menjaga hubungan dengan manusia dan sebagainya. Tapi setelah mereka tidak lagi ikut mentoring, nggak ada lagi ngejaga, nggak lagi berguru teman-teman semua, akhirnya apa? Lepas tuh. Baik teman-teman kita itu akhirnya setelah mereka itu tidak ada mentoring lagi, tidak hal apa lagi, atau tidak ngaji lagi, akhirnya apa? Akhirnya difutur, jadi lemah, jadi gak pakai jilbab. Yang tadinya sholatnya rajinnya jadi bolong-bolong lagi sholatnya. Banyak teman-teman yang kayak gitu. Maka teman-teman, kenapa alasan utama kenapa akhirnya kita tidak boleh meninggalkan halakoh, meninggalkan ngaji, meninggalkan mentoring setelah kebosanan kita selesai adalah agak apa? Karena tadi Rasulullah bilang bahwa tuntut ilmu, karena kalau kita menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan kita ke surga teman-teman semua. Kayak gitu. Jadi kalau teman-teman ninggalin ngaji, ninggalin halakoh, ketika teman-teman sudah tidak rois lagi, tidak jadi pengurus rois lagi, maka sama saya teman-teman menghalangi diri teman-teman sendiri untuk bisa dekat ke surga teman-teman. Kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tadi teman-teman kehilangan kesempatan untuk terus berada dalam kebaikan. Kenapa teman-teman? Kalau teman-teman yang tadi mungkin waktunya 1 jam, 2 jam dipakai buat halakoh, dipakai buat mentoring. Tapi ketika teman-teman memilih meninggalkan mentoring, meninggalkan halakoh, bisa jadi 1 jam atau 2 jam yang teman-teman lakukan, itu akhirnya apa? Bisa jadi kemaksiatan teman-teman. Karena barang siapa yang tidak disibukkan dengan kebaikan, maka ia pasti teman-teman akan disibukkan dengan hal yang melalaikan dia teman-teman. Oke, kita mungkin bisa jamin, kita bisa mungkin 1 pekan dalam 2 jam dalam 1 pekan itu, oke kita tinggalin. Oke, teman-teman mungkin masih bisa belajar yang lain, masih bisa melakukan kebaikan yang lain. Tapi apakah teman-teman menjamin bisa terus konsisten? Belum tentu teman-teman. Maka padahal fungsi halakoh itu adalah untuk apa? Untuk saling menjaga. Bisa jadi teman-teman yang tadinya lagi futur, teman-teman yang tadinya lagi kurang semangat, tapi ketika menemukan wajah-wajah yang akhirnya sedang baik, ruhiyahnya sedang baik, kualitas imannya, akhirnya apa? Kita jadi dibangkitkan lagi teman-teman untuk terus berada dalam kebaikan. Ya bagaimana akhirnya Rasulullah SAW juga akhirnya kan juga ada terus ya di rumahnya Akam bin Akam teman-teman. Ketika Rasul meninggal, apakah para sahabat itu bercerai-berai? Enggak teman-teman, terus berada dalam satu kesatuan. Terus akhirnya saling mengkaji, saling menasehati teman-teman. Bagaimana akhirnya kita memilih untuk meninggalkan kebaikan padahal diri kita sendiri belum baik teman-teman. Kayak gitu. Kenapa? Tujuan akhir halakoh, tujuan akhir dari kita terus mentoring atau ngaji adalah surga teman-teman. Ini kan sebagai bentuk ibadah kita. Tadi menurut ilmu itu ibadah kita. Meskipun memang tadi benar halakoh itu sebagai salah satu sarana kita. Tapi kalau kita akhirnya meninggalkan sarana yang baik ini, lalu kita mau kemana teman-teman? Kayak gitu. Karena tadi banyak teman-teman kita akhirnya jadi futur, jadi lemah imannya, yang akhirnya meninggalkan hijab, meninggalkan sholat, bahkan berkumpul dengan lingkungan yang jelek teman-teman. Karena apa? Karena mereka ninggalin lingkungan yang baik. Kayak gitu. Ana sendiri alhamdulillah, tadi kan sampai hari ini masih berada di halakoh kurang lebih 13 tahun teman-teman. Dari 2010 sampai lulus SMA sampai sekarang, sampai Ana alhamdulillah hari ini Ana yang main materi ini, Ana alhamdulillah masih dalam kondisi Ana masih halakoh teman-teman. Karena betapa munafiknya ketika Ana nyampein materi ini tapi Ana nggak halakoh, tuh munafik banget teman-teman. Kayak gitu. Alhamdulillah masih halakoh sampai hari ini. Karena apa? Karena Ana nggak pernah jamin iman Ana bisa naik turun. Ana masih baik kurangnya. Maka untuk menjaga agar akhirnya iman kita terus berada dalam kebaikan, ya kita halakoh sampai kita meninggal. Oke teman-teman, lalu mungkin Ana sedikit cerita juga ya, kenapa akhirnya dalam waktu 13 tahun terakhir itu masih terus halakoh.
Yang pertama tadi sudah sampaikan bahwa ya Anda masih kurang imannya, Anda masih kurang ilmunya, maka terus ada di sini teman-teman. Karena wallahi teman-teman, hari ini Anda bisa mendapatkan pekerjaan yang baik, bisa mendapatkan menikah dengan orang yang baik juga gitu ya. Bisa akhirnya berada dalam kebaikan karena apa? Karena Anda ada di sini teman-teman. Ada di hal ini. Anda nggak ngebayangin deh kalau dulu Anda ketika setelah Anda kelas 11 ataupun setelah Anda rohis terus ada berhenti liko, berhenti halakoh, berhenti Anda pada mentor, ini gak kebayang. Mungkin hari ini Anda belum bisa dapat pekerjaan yang baik. Mungkin hari ini Anda belum tentu dapat istri yang baik. Mungkin hari ini Anda belum tentu bisa dapat lingkungan yang baik, bisa dapat rezeki yang baik, dan belum tentu. Tapi akhirnya karena Anda memilih jalan hari ini, akhirnya apa? Efeknya adalah tadi ya, banyak akhirnya kebaikan-kebaikan akhirnya muncul mendatangi kita teman-teman. Termasuk akhirnya Allah juga jaga, karena Allah juga jaga orang tua kita, Allah juga jaga akhirnya keluarga kita teman-teman dari hal-hal yang nggak baik teman-teman, karena kita sendiri jadi baik. Bagi teman-teman, ketika teman-teman mungkin ya kalau nanti teman-teman punya orang tua yang mana nggak tahu ya, mungkin teman-teman di sini ada yang orang tuanya masih lengkap, atau ada orang tua yang sudah meninggal salah satu, atau ada orang tua yang sudah meninggal dua-duanya. Maka wallahi teman-teman ikut halakoh, teman-teman terus ikut menuntut ilmu, maka yakin teman-teman bahwa amal-amal itu teman-teman itu jadi jariah buat orang tua kita, jadi jariah buat orang tua kita teman-teman semua. Dan Anda pernah bilang dalam status Anda adalah salah satu cara untuk akhirnya berbakti kepada orang tua teman-teman adalah kita terus berada dalam kebaikan teman-teman. Itu bakti yang paling baik teman-teman. Karena apa? Dengan kebaikan-kebaikan kita maka mengalirlah pahala juga buat siapa? Buat orang tua kita teman-teman. Kayak gitu. Jadi tetap terus ikut halakoh teman-teman. Karena apa? Diniatin kalau teman-teman sepupu orang tua sudah meninggal gitu ya, maka niatin dengan teman-teman ikut halakoh, pahala yang ngalir teman-teman buat orang tua teman-teman. Kayak gitu. Itu jariah teman-teman, itu jariah yang sangat besar teman-teman, yang akhirnya belum tentu bisa kita dapetin kalau kita gak halakoh. Kayak gitu. Dan bisa jadi teman-teman ketika kita halakoh itu menjadikan alasan Allah SWT akhirnya menantangkan hidayah buat siapa? Buat orang tua kita, buat teman-teman kita, buat orang-orang yang kita cintai di sekitar kita teman-teman. Karena dengan halakoh ada keberkahan yang kita dapatkan, dan keberkahan ini akhirnya meluas untuk orang-orang yang kita cintai teman-teman. Itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan, semoga jadi manfaat. Dan ingat tujuan kita itu halakoh teman-teman adalah surga teman-teman. Karena kalau nanti di surga udah gak ada halakoh lagi, gak ada ibadah lagi, itu udah happy teman-teman. Kayak gitu di surga insyaallah teman-teman, insyaallah. Itu aja teman-teman, semoga bermanfaat. Tetap semangat bagi yang menangkan materi ini. Buat para mentor tetap semangat untuk halakohnya, jangan sampai ketika teman-teman nyampein materi ini teman-teman justru malah malas halakohnya. Kayak gitu teman-teman. Jadi tetap harus berguru juga sama yang lebih atas ya teman-teman, agar akhirnya apa, ilmu ini bisa terus terjaga teman-teman, dan kita bisa masuk juga bareng-bareng kayak gitu. Itu aja teman-teman, makasih banyak sekali lagi, jazakumullah khairan atas kesempatannya. Kita semoga ketemu lagi di lain kesempatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, 31.